Misalnya nih teman-teman udah nggak betah nih di perusahaan tersebut, terus pengen mengajukan pindah, ngomong ke TSK-nya dan TSK-nya mungkin melarang. Oh, kalau bisa jangan pindah dulu. Atau misalnya TSK-nya bilang, kami nggak akan bantu soal perpindahan. Sementara selama 1 tahun kita stay di sini, kita nggak dibantu apa-apa gitu, dan nggak mau diurusin apa-apa. Ya, jadi sebaiknya gimana sih gitu? Biasanya ya ketika teman-teman lapor, misalnya kalau untuk gini justru teman-teman lapor ke OTID, ya itu orang OTID biasanya datang ke rumah teman-teman, itu menanyakan kondisi teman-teman. Apakah benar kondisinya demikian sesuai laporan teman-teman? Itu pasti ditanyakan ya. Dan nanti itu Kumia dan Kaisanya juga akan ditanya balik seperti itu. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang TSK dan Kumia ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomong tentang TSK dan Kumia ini memang pembahasannya ada banyak sekali yang bisa kita bicarakan tentang Kumia dan TSK ini ya. Dan juga TSK dan Kumia ini sebenarnya peran dan fungsinya itu hampir sama. Nah tetapi begini, khusus nih buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang yang menggunakan Visa Tokute Gino, itu pasti aja akan menghadapi berbagai macam masalah seperti itu kan. Baik itu masalah di luar perusahaan maupun masalah yang ada dalam perusahaan. Nah biasanya masalah yang dalam perusahaan seperti misalnya teman-teman yang gajinya kurang, lemburnya kurang, nggak ada lembur, nggak ada libur, misalnya liburnya kurang, gaji sedikit dan segala macamnya. Itu ketika teman-teman ada masalah, teman-teman itu bisa sodang ke TSK teman-teman atau Kumia ya, yang mana TSK itu sesuai dengan namanya ya, Toruku Shinkikang atau support organisasi ya, yang mana organisasi pendukung yang membantu teman-teman dalam menghadapi masalah saat teman-teman bekerja di perusahaan Jepang, seperti itu. Nah, tetapi ketika teman-teman mengadukan masalah teman-teman, baik itu masalah yang ada di Kaisha, masalah tentang rekan kerja, malah nggak mendapatkan solusi dari Kumia ya, atau TSK-nya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran TSK ini sebenarnya? Dan juga ketika misalnya nih teman-teman udah nggak betah nih di perusahaan tersebut, terus pengen mengajukan pindah, ngomong ke TSK-nya dan TSK-nya mungkin melarang. Oh, kalau bisa jangan pindah dulu. Atau misalnya TSK-nya bilang, kami nggak akan bantu soal perpindahan atau segala macamnya seperti itu ya. Dan kebanyakan juga ada juga TSK mungkin yang mengizinkan pindah, tetapi minimal harus stay 1 tahun seperti itu ya. Nah sebenarnya kan ini hal yang sangat membingungkan seperti itu ya, ketika mungkin nih teman-teman misalnya ada masalah di perusahaan atau mungkin masalah-masalah yang di luar perusahaan, misalnya ada teman-teman itu nggak paham cara pengurusan dokumen, itu kan harusnya ada peran TSK di sana yang membantu teman-teman. Nah ini malah TSK-nya nggak mau bantu teman-teman. Jadi sebenarnya TSK ini benar-benar TSK atau enggak sih? Nah maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya tentang bagaimana sih tindakan atau apa aja sih yang harus teman-teman lakukan jika seandainya teman-teman itu nggak dapat bantuan atau nggak dapat dukungan dari TSK. Nah maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah ketika teman-teman itu berada di Jepang ya, baik itu dengan menggunakan Visa Tokute Gino ataupun Gino Jisusei, biasanya teman-teman itu akan mendapatkan dukungan ya dari TSK atau Kumia teman-teman untuk menghadapi beberapa permasalahan yang mungkin akan teman-teman temui ketika teman-teman berada di Jepang ya, baik itu permasalahan di luar Kaisha maupun permasalahan di Kaisha tersebut. Nah, misalnya permasalahan di luar Kaisha misalnya adalah seperti teman-teman yang ingin melakukan pengurusan dokumen Keishakusho atau Kuyakusho terdekat. Misalnya teman-teman nggak ngerti bagaimana proses perubahan alamat, perpindahan alamat dan segala macam, itu teman-teman berhak untuk dapat bantuan dukungan bagaimana cara mengajukan prosesnya ya dari TSK dan atau Kumia seperti itu. Nah kalau misalnya masalah dari perusahaan ya ketika teman-teman itu menghadapi misalnya kekerasan atau gaji nggak dibayarin atau liburnya sedikit atau beberapa apapun itu keluhan teman-teman, itu teman-teman bisa minta tolong ke TSK atau Kumia sebagai perpanjangan mulut teman-teman ke perusahaan ya, seperti itu. Karena apa? Karena balik lagi ke fungsi dan tujuan TSK tadi, yaitu adalah pendukung teman-teman yang berada di Jepang seperti itu ya. Nah, apa jadinya kalau seandainya teman-teman itu nggak dapat dukungan dari TSK atau Kumia-nya? Nah, sebenarnya ketika teman-teman nggak dapat dukungan, itu akan menjadi sangat aneh sekali ya. Karena yang mau gimana lagi, itu tujuan dan fungsi TSK dan Kumia itu adalah memberikan dukungan kepada teman-teman. Ketika misalnya nih teman-teman nggak dapat dukungan atau bantuan dari TSK atau Kumia teman-teman, artinya ya TSK teman-teman itu nggak mau kerja, mereka cuma mau uang aja seperti itu ya. Ya kasarnya sih begitu. Nah, tetapi apa sih yang perlu kita lakukan gitu kan ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini? Misalnya nih, kita udah nggak betah di perusahaan, terus pengen pindah pun TSK nggak mau bantu. Oh, saya nggak mau bantu perpindahan Anda. Atau minimal kalau misalnya Anda mau pindah, Anda harus stay dulu 1 tahun seperti itu. Sementara selama 1 tahun kita stay di sini, kita nggak dibantu apa-apa gitu. Dan nggak mau diurusin apa-apa. Ya, jadi sebaiknya gimana sih gitu? Nah, sebenarnya kan TSK ini karena mereka itu adalah berfungsi untuk melindungi teman-teman, nggak perlu kan kita harus ngadu ke imigrasi, nggak perlu kita harus ngadu ke BRI, nggak perlu kita harus ngadu ke Rodo Kanto Kusho kan, seperti itu. Nah, tetapi kalau memang nih nggak dapat solusi nih dari TSK-nya,
teman-teman itu bisa aja ya mengadukan TSK tersebut ke minimal kita mulai dulu dari atasannya TSK tersebut. Biasanya kan kalau kita mensetsu itu biasanya kita akan menemukan atau berjumpa dengan sachonya TSK tersebut ya. Misalnya nih ketika teman-teman itu merasa tidak nyaman dengan TSK teman-teman bisa ngadu ke sachonya, karena yang ngurus teman-teman nanti saat Jepang itu bukan sachonya si TSK tersebut, tapi juga ada karyawan-karyawannya seperti itu ya. Nah, itu ya hal yang paling pertama yang bisa teman-teman lakukan. Yang kedua adalah ketika teman-teman itu nggak dapat dukungan, ya teman-teman bisa lapor ke imigrasi atau ke Rodokan Tokusho. Mungkin teman-teman nggak dapat dukungan dari TSK-nya, atau mungkin TSK-nya cuma maunya makan gaji buta aja seperti itu. Itu wajar-wajar aja ya teman-teman itu melaporkan hal-hal yang tidak nyaman seperti itu. Biasanya ya ketika teman-teman lapor, misalnya kalau untuk Ginjusei teman-teman lapor ke OTID ya, itu orang OTID biasanya datang ke rumah teman-teman itu menanyakan kondisi teman-teman, apakah benar kondisinya demikian sesuai laporan teman-teman. Itu pasti ditanyakan ya, dan nanti itu Kumiya dan Kaisanya juga akan ditanya balik seperti itu. Kalau seandainya teman-teman itu memang nggak dapat lagi solusi dari TSK-nya, ya wajar-wajar aja sih menurut gue kalau teman-teman itu pengen pindah perusahaan atau pindah ke TSK lain. Karena kalau kita nggak dapat bantuan dari TSK yang A, ya udah kita cari ke TSK B. Kalau nggak dapat bantuan dari TSK B, kita cari TSK C. Karena masih banyak sekali ya TSK di Jepang ini ya, yang itu bisa merekrut teman-teman, membantu teman-teman dalam proses perekrutan dan mencari pekerjaan, yang mana mungkin TSK-TSK yang lain itu bisa mengayomi teman-teman lebih baik sesuai dengan mana fungsi yang sesungguhnya seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman itu merasa terancam dengan TSK, teman-teman itu jangan takut ya. Karena teman-teman itu harus tahu ya, balik lagi ke fungsi TSK yang sesungguhnya seperti itu. Kecuali kalau memang teman-teman itu yang memang teman-teman yang salah, ya wajar aja mungkin TSK-nya nggak bantu gitu. Tetapi biasanya ya seburuk-buruk apapun, kalau memang misalnya TSK itu mau membantu teman-teman, biasanya TSK itu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya TSK-nya yang warui, ya udah berarti udah cari TSK yang lain aja yang bisa membantu teman-teman lebih baik seperti itu ya. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini memang sering terjadi di Jepang ya, karena nggak semuanya TSK itu ada yang baik gitu. Ada juga TSK ini yang cuma ini kerjanya ngasal-ngasalan. Itu ada ya yang seperti itu. Jadi mungkin mereka itu cuma mau dapat uang aja tapi nggak mau kerja. Itu ada hal yang seperti itu ya. Dan gue pun juga sering mendapatkan keluhan atau aduan ya dari teman-teman kita ya tentang permasalahan mereka dengan TSK dan Kumiyanya seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!